Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kita ada di sesi yang pertama di mata kuliah perencanaan pemasaran. Di mana sesi yang pertama ini kita akan membahas mengenai konsep dasar perencanaan pemasaran dan proses penyusunannya. Diharapkan teman-teman di materi ini dapat memahami dan menjelaskan konsep dasar dan bagaimana melakukan perencanaan pemasaran serta aplikasinya dalam bauran pemasaran. Dan juga diharapkan teman-teman mampu menjelaskan konsep dasar perencanaan pemasaran dan proses penyusunannya. Adapun aktivitas yang kita lakukan pada sesi yang pertama ini adalah sapaan dari dosen tutor pada mahasiswa yang saya sampaikan pada kali ini ya. Yang kedua yaitu menyampaikan jadwal tutorial serta hak dan kewajiban mahasiswa. Nah, mengenai jadwal tutorial, teman-teman mungkin sudah mengetahui juga bahwa tiap sesi itu 1 minggu ya. Cuman untuk melengkapi tugas dan absensi di satu sisinya bisa sampai 2 minggu, paling lama 2 minggu. Jadi misalkan teman-teman telat membuat diskusi atau mengisi absen pada sesi yang pertama, kalau masih dalam dua minggu paling maksimal itu masih bisa mengisi absen dan membuat diskusi ya. Selanjutnya mengenai hak dan kewajiban mahasiswa, mungkin teman-teman bisa melihat dari panduan yang sudah diberikan UT kepada teman-teman semua. Yang ketiga menyampaikan metode penilai untuk tuton dan nilai akhir. Nah, untuk diskusi dan tugas biasanya saya akan menilai sesuai dengan panduan dari UT, yaitu kelengkapan jawaban teman-teman semua, sumber-sumber yang dimasukkan ya. Serta yang paling penting bagi saya yaitu adanya pendapat pribadi dari masing-masing tugas atau diskusi yang diberikan. Nilai akhirnya bagaimana nanti? Kita ada 8 sesi, nanti ada penjumlahan presentasinya, absensi, tugas, dan diskusi. Dan saya harapkan pasti teman-teman mendapatkan nilai yang baik ya. Dan untuk diskusi nanti saya akan menyampaikan materi diskusi serta memandu diskusi dan mengarahkannya. Oke. Saya akan menjelaskan sedikit mengenai perencanaan pemasaran. Nah, perencanaan pemasaran itu adalah sebuah tahapan-tahapan atau langkah-langkah yang harus dilakukan pertama kali sebelum perusahaan ini memasarkan produknya tersebut. Apa tujuannya? Agar pemasaran ini tepat sasaran. Selain tepat sasaran juga pemasaran kita lakukan itu efisien dan efektif. Nah, maksudnya di sini agar tidak ada waktu yang terbuang sia-sia dan tidak ada biaya yang terbuang secara percuma. Nah, makanya diharapkan pemasaran kita ini dapat kita bikin langkah-langkahnya seefektif dan efisien mungkin sehingga kita bisa mencapai tujuan dari pemasaran itu. Nah, apa sih tujuan dari pemasaran? Tujuan dari pemasaran adalah agar produk yang dibuat oleh sebuah perusahaan itu bisa diketahui oleh masyarakat secara luas. Tentunya produk yang kita buat tidak kita konsumsi sendiri, kita peruntukkan untuk masyarakat secara luas. Tapi bagaimana masyarakat mengetahui produk kita ini? Makanya kita lakukan yang namanya pemasaran. Sehingga kalau pemasaran kita lakukan ini membuat masyarakat tertarik, otomatis dia akan menjadi konsumennya kita. Nah, kalau sudah menjadi konsumennya kita, tentunya mereka akan melakukan pembelian ya. Nah, kalau melakukan pembelian, tentunya mereka akan dari sanalah kita mendapatkan yang namanya keuntungan atau pendapatan bagi perusahaan. Tapi kita jangan hanya puas cuman dari konsumen aja. Yang kita cari itu adalah konsumen yang melakukan pembelian yang berulang-ulang. Nah, karena kalau cuman konsumen aja, ada kemungkinan dia hanya membeli produk kita satu kali aja. Nah, mungkin karena berbagai faktor seperti ketidakpuasan terhadap produk sehingga mereka tidak lagi tertarik untuk menggunakan produk kita. Nah, makanya yang kita harapkan di sini perusahaan itu adalah pelanggan, ya, yaitu konsumen yang melakukan pembelian berulang-ulang. Nah, bagaimana sih tahapan-tahapan dalam membuat perencanaan pemasaran ini? Langkah yang pertama yaitu pembuatan visi dan misi. Kita harus punya visi yang jauh ke depan, ya. Apa yang ingin kita capai, ya, cita-cita kita apa. Dan untuk mencapai visi tersebut kita perlu rincian dari visi yaitu misi.
Makanya kita harus membuat misi. Setelah kita buat misi, kita membuat tujuan dan sasaran dari perusahaan. Nah, itu lebih rincian lebih lanjut lagi dari misi. Jadi kalau kita urutkan, yang paling pertama itu adalah visi, ya, cita-cita perusahaan atau apa yang ingin diharapkan oleh perusahaannya ini. Yang kedua, bagaimana caranya mencapai cita-cita ini dilakukan dengan pernyataan dari misi-misi. Kalau visi itu biasanya cuma satu kalimat aja, sedangkan misi itu terdiri dari berbagai poin-poin. Nah, sedangkan tujuan dan sasaran itu adalah bagaimana mencapai misi-misi yang tadi. Jadi lebih rinci lagi dari misinya. Nah, langkah ketiga apa? Kita melakukan audit pemasaran. Nah, kita ini berkaitan dengan finansial dan harus dilakukan sesuai dengan standar akuntansi. Yang ketiga yaitu kita melakukan yang keempat lagi ya. Yang keempat kita melakukan analisis SWOT. Kita harus menganalisis apa kekuatan dan kelemahan perusahaan kita. Tidak hanya itu, kita juga harus bisa melihat apa kekuatan serta kelemahan dari pesaing kita, serta juga kita bisa melihat dari peluang dan ancaman yang ada. Nah, makanya SWOT itu analisis SWOT itu kepanjangan ya. S itu adalah strength atau kekuatan, W itu adalah weakness atau kelemahan, O itu adalah opportunity atau peluang, T itu adalah threat atau ancaman. Nah, langkah yang kelima yaitu asumsi untuk menyamakan standar-standar yang sudah kita bikin. Langkah keenam adalah sasaran pemasaran dan strategi. Ya, yang dilakukan untuk mencapai sasaran yaitu 4P. Apa ya itu 4P? Itu adalah produk, place, ya, promotion. Nah, tugas teman mencari satu lagi ya, apa satu lagi. Selanjutnya, langkah yang ketujuh dan yang kedelapan yaitu estimasi hasil yang diharapkan serta identifikasi rencana alternatif dan bauran pemasaran. Yang langkah yang ke-9 itu adalah melakukan penganggaran. Dan langkah yang ke-10 yaitu melakukan program pelaksanaan dari strategi yang sudah ditetapkan. Nah, nanti kita juga harus akan melakukan analisis lingkungan juga. Nah, mungkin teman-teman bisa membaca materi-materi inisiasi yang sudah diberikan oleh pihak UT. Semoga kita di sini sama-sama belajar agar kita bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat bagi kita tentunya. Mungkin itu saja, saya akhiri dengan baca Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.